Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini dengan yang mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube HKBP Jalan Lurah. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan ayat 2. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyulur jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 dan ayat 2. Hosiana putra Daud, memasuki kota Sion, siap-siaplah engkau, atur tata bagi Dia, ranting palma tabura, buka jalan baginya.
Hosiana, marilah kami song-song Kau yang datang. Hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum yang pertama beserta maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan ayat 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat tamat merdu, kasih dan rahmat bersamaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Roma pasal ke-16, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kitab Roma pasal ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan ayat 3. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi
tubuh tiap hari menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, koinonia 2.3 kegiatan Natal sekolah minggu. Dalam situasi pandemi saat ini di mana kota Cimahi masih menunjukkan jumlah kasus yang cukup banyak, berikut kegiatan Natal sekolah minggu. Yang pertama, pada hari ini Minggu 20 Desember 2020, acara Natal tetap diadakan pukul 14.00 WIB untuk kelas PG, TK, dan A, dan pukul 16.20 WIB untuk kelas B dan C, menggunakan live streaming via Zoom, YouTube, dan Facebook. Jumlah petugas yang hadir di tempat tidak lebih dari 25 orang. 2 pembagian hadiah Natal untuk anak-anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2020 dengan konsep drive-thru. Hadiah diambil oleh orang tua anak sekolah minggu. Waktu pengambilan hadiah tiap kelas akan diinformasikan grup kelas masing-masing. 4. Diakonia 4.1 Posko Bingkisan Natal. Pengumpulan bingkisan Natal sudah berakhir pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Terkumpul lebih kurang 200 paket, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 telah dibagikan kepada warga sekitar gereja dan jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah mendukung kegiatan tersebut. 5. Pemberitahuan 5.1 Berita duka. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Sere Boru Huta Barat atau Nyonya MC Mamora Opu Aldo Boru. Lahir 30 Agustus 1933, tutup usia 87 tahun. Yang beralamat di Jalan Pojok Utara 1, nomor 131, RT 04, RW 04, masuk WEK 3, dan pada hari Kamis 17 Desember 2020 telah dimakamkan di TPU Kerkop Cimahi. Gereja kita telah memberikan DSH. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Baptisan Kudus Manang Pandidion Nabadia. Pada hari Minggu 27 Desember 2020, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus atau Pandidion Nabadia dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB.
bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti baptisan kudus agar mendaftarkan ke kantor gereja atau situaweknya dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Pastoral atau marguru pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 16.00 WIB. 5.3 Reservasi kebaktian Natal 25 Desember 2020 dan perjamuan kudus. Sehubungan dengan gereja melaksanakan kebaktian di tanggal 20 Desember secara live streaming tanpa kehadiran jemaat di gereja, maka reservasi atau pemesanan waktu untuk mengikuti kebaktian Natal pertama dan perjamuan kudus bagi jemaat yang belum bereservasi supaya mereservasi dengan cara chat WA, tidak dengan telepon, ke tim reservasi sebagai berikut. Kebaktian pagi ke nomor 0878333439196, kebaktian siang 0812225206661, kebaktian siang 13.30 ke nomor 081343673277, kebaktian sore 16.30 ke nomor 087824257772. Reservasi di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 dimulai pukul 12 sampai pukul 15 WIB. Nomor tempat duduk diambil di gereja pada tanggal 12/12/20 mulai pukul 12 sampai 16.30. 5.4 Kegiatan gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan semakin banyak yang terpapar di kota Cimahi, sehingga gereja kita memutuskan ibadah Minggu tanggal 20 Desember 2020 masih melalui live streaming dengan 2 kali ibadah, yaitu pukul 7.30 dan pukul 10.30 WIB, dan meniadakan semua kegiatan atau kerumunan di lingkungan gereja. B. Natal Sekolah Minggu tetap dilaksanakan seperti yang sudah dijadwalkan, yaitu hari ini Minggu 20 Desember 2020 secara virtual atau online. Natal RNHKBP dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 dan geladi supaya diadakan di bulan Januari 2021. Dan Natal Seksi Perempuan dilaksanakan pada Minggu 10 Januari 2021. Ibadah Natal pertama 25 Desember 2020 tetap dilaksanakan melalui reservasi dan registrasi dengan 4 kali kebaktian. Ibadah Natal kedua 26 Desember dilaksanakan seperti yang sudah ditetapkan. Ibadah akhir tahun 31 Desember 2020 dilaksanakan dengan tatap muka melalui undangan untuk 10 orang jemaat di setiap week dan dikoordinir oleh situa week masing-masing. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari dilaksanakan dengan tatap muka dengan 2 kali kebaktian, yaitu pukul 7.30 dan 10.30 WIB. 5.5 Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus pada tanggal 25 Desember 2020 akan dilaksanakan seperti yang sudah ditetapkan, yaitu jemaat berbaris ke altar. Pelayanan Perjamuan Kudus untuk jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja akan dilayani melalui live streaming, dan bahan Perjamuan Kudus dapat diambil di kantor gereja dari tanggal 23 sampai tanggal 24 Desember 2020. Untuk jemaat yang sakit menaun bisa dilayani melalui live streaming, tapi apabila ada jemaat yang ingin dilayani di rumah, supaya menghubungi situa weknya masing-masing. 5.8 Pesan Sinode Godang. Gereja kita menerima pesan Sinode Agung atau Sinode Godang HKBP yang akan kita bacakan setelah pembacaan warta pada hari ini. 5.9 Acara Natal Keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan Natal Keluarga pada hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 20.00 WIB, lembar acara Natal Keluarga telah tersedia di kantor gereja dalam 2 bahasa, bahasa Batak dan bahasa Indonesia, agar jemaat mengambilnya 1 eksemplar per keluarga
diperbanyak sesuai kebutuhan atau boleh diminta cash tuaweknya melalui WA. 5.10 Ralat keuangan. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 pada kolom rekapitulasi total saldo tertulis 279.985.426. Seharusnya adalah 280.985.426. Pesan Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan HKBP Seminarium Sipoholon tanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, penghibur yang agung. Selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, karena telah terlaksana dengan baik Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan yang ke-65 tahun 2020 bertempat di Kompleks Seminarium Sipoholon, Tarutung, Tapanuli Utara. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 diikuti peserta sebanyak 1.013 orang dari 1.096 orang yang diharapkan hadir dalam terang tema Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, Filipi 3:13-14. Dan dengan subtema, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami untuk melanjutkan pelayanan di masa yang akan datang. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Sinode Agung ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan kita mengakui COVID-19 ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang membawa penderitaan ke seluruh dunia, juga berpengaruh dalam kehidupan gereja. Akan tetapi situasi itu juga mengajari kita supaya berhikmat menghadapinya, terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi informasi yang dikaruniakan Tuhan. Situasi juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan yang baru yang patut kita syukuri, yaitu komunitas virtual mengglobal yang lahir dari aksi pelayanan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun dari kantor pusat. Pada usianya yang ke-159 tahun, jemaat HKBP telah berkembang menjadi 32 distrik dan 1 persiapan distrik, yaitu Distrik Barus Raya, yang dilayani oleh 2.760 pelayanan penuh waktu. Demikian juga pelayanan tritugas, yaitu koinonia, marturia, diakonia, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana yang lain terlaksana dengan baik. Semuanya itu merupakan buah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik akan menghasilkan diakoni yang baik melalui partisipasi aktif anggota jemaat. Tetapi HKBP akan terus-menerus membenahi pelayanan yang semakin maju dan modern ke depan, supaya pelayanannya semakin akuntabel, transparan, berdampak, teladan dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sinode Agung ini dibuka oleh Opui Eporus HKBP, Pandita Dr. Darwin Dumbantobing di dalam ibadah pembukaan yang diikuti upacara nasional dan kata sambutan dari undangan dan pemerintah. Dalam Sinode Agung 2020 ada 3 agenda besar, yaitu Barita Jujur Tahun Eporus dan laporan pelayanan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia dan Kepala Departemen Diakonia, sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan atau RIPP 2012-2032 dan Rencana Strategis 2018 sampai 2020, menetapkan dan mengesahkan restra, konfesi, agenda atau liturgi, Ruhut Permahanion Dohot Pamisangon atau RPP, sesuai dengan pesan dan keputusan Rapat Pendeta HKBP tahun 2019. Dilaksanakan pula pemilihan para pimpinan HKBP periode 2020 sampai 2024, yaitu Eporus Pandita Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pandita Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pandita Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pandita Kardi Simanjutak Emin, Kepala Departemen Diakonia Pandita Deborah Purada Sinaga MTH,
beserta 32 orang preses HKBP. Kiranya melalui para pimpinan HKBP yang terpilih dapat membawa HKBP meningkatkan pelayanan yang lebih maju dan lebih baik, memenuhi panggilan surgawi. Karena itu, marilah kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayanan dan anggota jemaat HKBP. Salam sehat selalu. Amin. Seminarium Sipoholon, 13 Desember 2020. Teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Agung Eporus, Pandita Dr. Darwin Luban Tobing ditandatangani. Demikianlah warta jemaat kita dan pembacaan tonal Manang Pesan Sinode Agung. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Dikumpulkan, disatukan permata tercinta yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia mendengarkan firman-Nya dalam kebaktian ibadah bersama di rumah masing-masing hari ini. Firman Tuhan bagi kita di Adventus yang keempat ini yaitu dari kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat 16. Saya mau kita mengikuti membaca di rumah karena ada template nanti di YouTube channel kita. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu ares,
padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat berhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para pemuda Naposo Bulung remaja, dan pada sekolah minggu, para sekolah minggu yang ibadah di rumah pada hari ini, para pengkhotbah sering mengilustrasikan sejarah kehidupan Daud itu seperti pedang. Pedang yang tajam dihasilkan dari bantingan, pukulan, dan panasnya api yang membakar besi. Nahkoda yang handal ditemukan dari kemampuannya untuk keluar dari gelombang badai yang besar. Yang lain juga mengatakan bahwa guci yang mahal itu didapatkan dari panasnya api dan hentakan tukang guci kepada tanah yang membentuknya menjadi guci yang mahal. Daud mungkin seperti hentakan tuts organ. Bapak Ibu tahu tuts organ? Tuts organ yang berwarna putih dan berwarna hitam.
Orang lebih suka memainkan warna putih di posisi netral, karena ketika tertekan tuts yang berwarna hitam sepertinya suaranya agak fals. Dan jika tidak pintar memainkannya, maka posisi atau komposisi tuts ini bisa menjadi harmoni yang kacau, harmoni yang tidak enak didengar. Tetapi Daud telah mengkomposisikan suka dan duka, hitam dan putih dalam hidupnya itu menjadi sebuah komposisi harmoni yang sangat indah. Menjadi sebuah komposisi harmoni yang enak didengar. Sehingga ketika suka kehidupannya, ia tetap berserah kepada Tuhan. Dan ketika ia menghadapi duka cita, masa-masa kegelapan, hidup dalam kekelaman, yang kita tahu bahwa Daud waktu itu sama dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, bahwa aku yang telah mengambil engkau dari padang. Ketika Daud yang berasal dari seorang penggembala kambing domba ayahnya, diambil Tuhan untuk diangkat menjadi raja di tengah-tengah umat Israel. Ia mengalami masa-masa yang sangat surprise, sangat luar biasa. Tetapi ketika Tuhan mengambil dia menjadi raja, inilah awal ia harus menghadapi kekelaman. Ia harus menghadapi kesukaran. Berulang kali Saul berusaha untuk mengambil nyawanya. Bahkan ia harus menyembunyikan diri, melarikan diri, menyamar seperti orang gila, supaya orang-orang tidak mengenal dia, karena Saul sudah sangat menginginkan kematian Daud. Pada saat itu ia berseru-seru di goa, ia berseru-seru dari tempat yang tersembunyi kepada Tuhan. Tetapi komposisi hitam dan putih, komposisi suka dan duka telah ia harmonisasikan dalam sebuah mazmur, sehingga ia menyimpulkan hidupnya, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya ia baik dan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mazmur 118 ayat 1. Seberapa kelam kehidupan yang Daud hadapi, seberapa gelap sisi yang ia jalani, ia tetap bersyukur dan senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Inilah pesan Adventus yang keempat, yang pertama bagi kita di minggu ini. Kita akan senantiasa bersandar kepada Tuhan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, meskipun saat ini kita sedang berusaha untuk mengharmonisasikan sisi suka dan duka kehidupan kita, kecemerlangan dan kesukaran yang kita hadapi. Kita sedang berusaha untuk mengharmonisasikan kesedihan dan kepedihan yang kita alami saat ini di tengah pandemi COVID-19 sekarang, dan menyimpulkannya seperti Daud dengan senantiasa bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan itu juga yang melandaskan Adventus kita yang keempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud sudah sampai kepada puncak kegemilangannya, ketika Daud sudah duduk di tahta kerajaannya, musuhnya tidak lagi berkutik, para pemberontak sudah bisa dijinakkan, bangsa-bangsa di sekeliling dilemahkan, maka ia tetap mengingat kasih setia Tuhan. Ia tetap mengingat bahwa ia bisa duduk di kerajaannya hanya oleh karena Tuhan, sehingga ia tidak lupa atas karunia Tuhan,
kepada dirinya, maka ia terus-menerus bersyukur. Bahkan ia mengingat tabut perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Tabut itu yang sekarang berada di tenda, yang ia sekarang duduk di tahta kerajaan berlapiskan emas dan perak, dan istana yang terbuat dari kayu ares, kayu kegemilangan yang sangat termasyur itu. Maka ia berencana, ia bermaksud, berkehendak untuk membangun bait Allah di Sion, bait Allah di tengah umat Israel, supaya tabut itu ditempatkan di bait Allah. Tabut simbol wajah Tuhan, tabut perjanjian simbol wajah Allah kepada umat Israel. Tetapi Tuhan menegaskan sebuah rencana Tuhan yang sudah ia tetapkan, sebuah rencana Allah yang sudah ia janjikan, yang sudah Tuhan nubuatkan melalui para nabi, yaitu bahwa Tuhan akan berkarya, bahwa Tuhan akan bekerja di tenda-tenda, kemah-kemah, di tempat umat Israel itu berada. Ia akan mendatangi kemah itu, ia akan mendatangi tenda itu, dan di sanalah Tuhan akan bekerja. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, di masa pandemi ini pesan Adventus yang keempat ini menjadi sukacita bagi kita. Kedatangan Tuhan, karya Tuhan ternyata tidak hanya dibatasi oleh tabut perjanjian itu, tidak hanya berkisar di seputaran tabut perjanjian, tetapi juga di tempat, di tenda, di kemah, di mana umat itu dulu digiring dan digembalakan oleh Tuhan di dalam perjalanan di tanah gurun. Maka dari itu, firman ini menjadi sukacita bagi setiap kita, bahwasannya ketika saudara-saudari, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, berkebaktian, beribadah, memuji Tuhan, merayakan Natal, bermalam Natal di rumah, di situ ada Allah, di situ ada Tuhan. Ia bekerja, ia berkarya, ia mendatangi. Tuhan tidak bisa beradakan hanya dalam tabut perjanjian. Tuhan juga tidak bisa dibatasi hanya karena keterbatasan kita merayakan Natal akibat pandemi ini. Jangan berkecil hati ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak datang ke rumah Tuhan, kita ingin memuji Tuhan di rumahnya. Nanti pukul siang 13.30 sekolah minggu akan merayakan Natal Zoom via YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Dilanjutkan dengan kelas B dan C pada sore harinya. Anak-anak kami jangan berkecil hati. Di sana ada Allah, di sana ada Tuhan, dan itulah rancangan perjanjian Tuhan yang paling termasyur bagi seluruh umat manusia pada saat ini, yaitu bahwa Tuhan telah menetapkan dari garis keturunan Daud, ia akan bekerja, ia akan berkarya, mendatangi tenda, mendatangi bumi, mendatangi manusia di mana kita berada, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang lahir di Bethlehem, Tuhan yang lahir dari Bunda Maria, lahir dari rahim seorang perawan Maria, dan ayahnya Yusuf tukang kayu, anak yang sederhana. Ia datang dengan penuh kesederhanaan, ia datang dengan penuh kemanusiaan, sisi-sisi kelemahan kemanusiaan kita ia datangi, dan ia datang kepada setiap kita supaya Tuhan meneguhkan perjanjian kasih setia Tuhan kepada kita, perjanjian kasih setia Allah kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah kiranya sukacita kita digerus, dikurangi oleh kesukaran saat ini. Kita harus terus-menerus berusaha
untuk menyempurnakan syukur kita kepada Tuhan yang telah membaharui perjanjiannya pada hari ini, yaitu perjanjian kasih setia di dalam Yesus Kristus yang kita songsong, yang kita peringati dalam kelahirannya di Bethlehem, bahwasanya Tuhan Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah luput untuk mengasihi setiap kita, dan kasih-Nya yang begitu besar telah Allah buktikan melalui kelahiran Yesus Kristus. Yesus akan lahir di hati kita. Yesus tidak hanya lahir di Bethlehem. Yesus tidak hanya lahir di kandang domba, tetapi Yesus akan mendatangi, menggembalakan, dan juga akan hadir di mana kita bertenda, di mana kita berkemah, di mana kita tinggal, di tempat di mana kita berada. Maka pada saat itu Yesus akan lahir di situ, asalkan kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita dan jiwa kita untuk menjadi kelahiran perjanjian kasih Allah Bapa kepada umat manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sukacita kita dan rasa syukur kita bahwasanya Ia baik, dan untuk selama-lamanya kerajaannya, dan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menjadikan kita kuat, kokoh, dan tangguh di tengah masa kesukaran ini. Tuhan memberkati. Selamat Adventus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mewujudkan kasih Allah atas dunia ini di dalam kelahiran anak-Mu, Tuhan berkati kami, mempersiapkan hidup kami, hati kami menjadi Bethlehem yang baru. Kelahiran Yesus Kristus, bahkan di tenda, di kemah, di rumah, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan akan kami siapkan untuk menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Tuhan berkati kami di masa kesukaran ini, masa yang susah ini. Kami percaya bahwa kesukaran akan menjadikan kami semakin sempurna sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kami yakin, karena kami akan senantiasa bersyukur kepadamu, karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang kebaktian di gereja ini, yang melayani, dan juga jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan yang melindungi, memberkati, membimbing, menggembalakan setiap kami di padang gurun ini, sehingga kami tiba pada sukacita yang Tuhan telah persiapkan. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur, sukacita. Berkati yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Terkhusus kami berdoa buat Amang M. Pasaribu, Inang Boru Silitonga yang pada tanggal 18 Desember yang lalu ulang tahun yang ke-60 tahun. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, berikan panjang umur dan sukacita, berkati keluarga dan memenuhi segala hal yang perlu dan sukacita bagi keluarga Amang Pasaribu. Berkati Tuhan yang martupol, biarlah Tuhan pesta pemberkatan nikah mereka dan pemberkatan nikah mereka Tuhan anugerahkan sukacita, dan segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dalam rancangan Tuhan. Kasih di antara mereka semakin dieratkan. Damanik Boru Sihombing, sehingga semuanya sempurna di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pualdo Boru Tabarat Nyonya Simamora yang telah meninggalkan kami dari dunia ini. Tuhanlah yang menghiburkan seluruh pinoparnya, sehingga mereka senantiasa mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Amang RM Gultom Boru Manulang, Amang Aritonang Boru Sirait, biarlah Tuhan yang semakin memberkati pekerjaan dan segala sesuatu yang mereka lakukan,
sehingga menjadi saluran anugerah dan berkat, perlindungan dan sukacita bagi keluarga mereka. Berkati Amang Agustelo Pangaribuan, jemaat simpatisan dan Opung Betrix Rajagu dan para NN dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Berkati jemaat Tuhan yang telah memberikan bingkisan Natal kepada lingkungan dan kepada jemaat Tuhan. Biarlah persembahan umat-Mu dari gereja KBP Jalan Lurah ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan dan berkenan bagi kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan membalaskan berlipat ganda bagi sukacita di antara mereka, sehingga kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Berkati Tuhan Sintua Panjaitan Inang Boruna Baban dalam menantikan persalinan anak ketiga besok. Tuhan memberikan penyertaan dan penguatan kepada Inang Boruna Baban, berikan ketenangan hati, keteduhan pikiran, dan sukacita mereka dipenuhi oleh karya Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat Tuhan di sini Amang Tobing dan Inang Boru Siregar bersama dengan kami di gereja ini, Tuhan juga memberkati dalam tugas dan pelayanan dan pekerjaan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di gereja dimanapun kami ibadah hari ini, di rumah kami masing-masing, di tenda kemah kami percaya Tuhan akan mendatangi kami dan memberkati setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu di tempat kediaman-Mu. Masuklah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkati pemerintah kami, para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkati para pendeta, guru, jemaat, penatua, bibelfrau, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis dan jemaat HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat Advent bagi kita semua bersama dengan para pelayan hari ini. Sampai jumpa tanggal 25 Desember di gereja ini dalam ibadah tatap muka perayaan Natal. Salam juga dari seluruh pelayan live streaming kru dan multimedia yang melayani kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Horas, shalom.